radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bihi fid dharain amin. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muhawanah, beliau radhiyallahu anhu berkata, manfaat berpikir semacam ini akan memperpendek angan-angan kita dan menolong kita untuk berbenah diri dan mempersiapkan bekal akhirat kita. Ketahuilah, hendaknya engkau memikirkan tentang kepribadian dan amal perbuatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan bagi para walinya, serta juga kepada musuh-musuhnya, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi kedua golongan itu di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk merenung, berpikir, kita melihat hidup ini dengan akal sehat. Kalau kita berpikir, akal kita jadi sehat. Itulah orang yang tidak sehat, dibilangnya orang yang tidak punya pikiran. Tapi kalau orang sudah berpikir hidup, namanya orang ini akalnya sudah sehat. Kemarin kita sudah dengarkan bagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajak kita terus untuk berpikir, memikirkan mati dan lain-lainnya. Manfaat kalau sudah kita berpikir nanti, saluran-saluran pikiran kita tadi sudah mengalir kepada pikiran-pikiran yang sudah kita dengarkan sebelum ini. Nanti ada buahnya, dapat buah kita kalau berpikir. Nah, kita sangka kita berpikir. Yang mengherankan orang kalau berpikir sumpah jadi. Nah, orang berpikir jadi stres. Di Islam diajarkan kita berpikir, dan akibat dari berpikir kita ini bukan stres, bukan sumpah. Apa buahnya? Buahnya menjadikan si hamba tadi sudah tidak berangan-angan lagi hidup. Tidak ada angan-angan. Tidak ada hayalan-hayalan. Hayalan yang begini, pengen ini, pengen itu. Dia melihat dunia ini kehidupan yang kecil. Jadi apa yang mau dihayali sesuatu yang kecil ini? Apa yang mau kita harapkan di dunia yang sementara ini, yang kita lihat banyak kejadiannya lucu-lucu. Antik-antik, tidak bisa. Kita mau perbaikin bagaimana dunia ini tidak bisa. Memang sudah yang menciptakan dunia ini, menjadikan dunia ini la'ibun wa lahwun. Allah bilang, ku ciptakan dunia ini banyak permainannya. Jadi kalau ada orang mau jadi pahlawan di dunia ini, mau jadikan dunia ini seperti surga, tidak bisa. Memang ini tempat ujian. Jadi di dalam rumah ada ujian, di dalam pasar ada ujian, di dalam jalan, di tengah jalan ada ujian, motor lah, inilah, si acil lewat lah, nyetir lah. Kalau kena acil yang nyetir, selesai kita hantar mobil apapun kalah sama acil. Jadi memang inilah hidup tak bisa. Nah, orang yang berpikir, orang yang mempunyai tafakkur ini, pikirannya salurkan di tempat yang benar. Melihat kebesaran Allah, melihat kehidupan ini. Kalau udah ada pegang tasbih, ada bertafakkur, ambil 5 menit, tidak ada kerjaan. Oh, ini lagi nunggu orang, lagi antrian, lagi ini, lagi ini. Tafakkur aja, biar orang hidup. Tapi niatkan untuk tafakkur, mendekatkan diri sama Allah. Aku ini berpikir mau mendekatkan diri sama Allah. Jadi aku harus dapatkan Allah dalam berpikir ini. Lihat, oh ya Allah, orang antrian macam-macam. Ada yang nggak pakai jilbab, ada yang pakai jilbab, ada yang auratnya dia tidak peduli lagi. Ya Allah, kenapa? Ada yang lagi ngomong ini, ya Allah.
Inilah hidup. Inilah kita. Jangan sampai kita hidup ini tidak ketemu dengan pikiran kita tidak tersalurkan kepada Allah. Nah, kalau kita sudah menyalur pikiran kita ini nyambung, pikiran kita ini baik, sehat, tandanya apa? Tanda pikiran kita ini sehat, kita sudah tidak banyak angan-angan juga. Yang ada itulah yang kita terima, yang ada kita terima. Apapun yang kita jalani hidup ini kita terima. Ini hidup, hadirin, manusia diuji semuanya. Jadi orang yang sudah berpikir sehat ini dia tahu ini bukan ujian dan dia tahu yang harus dia miliki di dalam kehidupan ini adalah Allah. Dan harus dia percaya sama Allah. Harus jadi pegangan dia Allah ini dan Nabi Muhammad ini memang dipegang. Dan ketika apapun kejadian kita tahu benar. Pertama kali kita percaya sama Allah, percaya bahwa bala rezeki kita ini sudah dibatasi sama Allah. Bala rezeki mau jodoh kita dapat. Nah, orang yang sudah tahu dengan ini, dia akan berjalan hidupnya. Ketika ada musibah, dia tahu ini musibah tidak akan bisa menghancurkan dia. Tidak hancur dia dengan musibah itu. Tidak hancur dia dengan ujian itu. Malah orang-orang yang tahu dan kenal sama Allah ini dan sudah mengerti sama hidup, pikirannya sudah sehat, melihat ujian ini apa? Adalah tanda cintanya Allah. Idza ahabballahu al-'abd asabahum. Beda kan? Beda sama orang yang akalnya dengan nafsu. Akalnya tidak sehat. Akal hamba-hamba Allah ini, dia tahu ini hidup bukan untuk kaya. Dia tahu hidup ini bukan untuk banyak harta. Dia tahu hidup ini bukan untuk banyak kekuasaan. Akan tetapi hidup ini adalah tempat dia mencari ridho Allah. Sudah sampai di situ posisinya. Tidak boleh kita mundur ke tempat lain, lari ke tempat lain. Kita harus mencari ridho. Inilah jalan hidup yang benar. Kalau meninggal dunia kita belum menjalani dan berpikir seperti ini, rugi kita hidup. Nah, orang-orang tersebut kita tidak dengar apa kata Rasulullah. Asyaddu bala ala asyaddu bala ala al-anbiya thumma al-amthal wal amthal. Paling berat bala yang ditanggung ini adalah para nabi. Paling berat yang menerima ujian di dunia ini nabi-nabi. Kalah yang lain. Padahal mereka ini kekasih Allah. Tapi nabi-nabi ini tahu ujian ini. Ketika datang ujian dia tahu ini tanda Allah cinta sama saya. Ini Allah lagi sayang ternyata sama kita. Bukan Allah marah. Beda sama orang-orang penyembah dunia, penyembah harta. Dia melihat kalau tidak ada duit ini, dia sangka inilah bala. Apa? Tidak ada duit. Tidak ada duit ini bala. Padahal hidup aja selama ini dia tidak punya duit, tidak punya gaji, tidak punya apa itu. La ilaha illallah. Nah, jadi ujian yang ini yang Allah berikan itu tidak mungkin menghancurkan nabi-nabi, malah mengangkat derajat nabi, padahal besar. Kemudian orang-orang yang di bawahnya nabi itu, malah setiap ada ujian terangkat lagi, setiap ada ujian itu aja. Inilah hidup dunia ini. Nah, seperti orang yang memiliki baju dijahit sudah sama Allah. Setiap orang Allah kasih baju sudah. Gambarannya seperti itu, kita hidup dengan ujian. Nah, ada orang dengan bajunya tadi dijahit sama Allah, sudah rapi sudah pakaiannya. Ini ukurannya pas untuk si fulan, pas buat Habib, pas. Tapi dikasihkan dengan Haji Mahyudin, baju ini tidak bisa. Apakah baju ini? Enggak, emang tidak bisa. Bajunya Haji Mahyudin dikasihkan ke Habib, tidak bisa, sempit. Habib tidak bisa pakai. Begitu juga musibah.
Ujian yang Habib dapatkan tidak bisa kalian dapatkan. Dan tidak sanggup, aku kalau kayak Habib tidak sanggup. Begitu juga Habib bilang, ya Allah, aku kalau kayak Haji Sarbani tidak sanggup. Padahal bagaimana? Memang pakaiannya beda. Allah ngasih pakaian, belum tentu yang disanggupin orang ini disanggupin orang. Walaupun dia orang alim, walaupun dia orang ahli ibadah, karena pakaiannya beda-beda. Allah ngasih paketnya beda-beda. Nah, setiap manusia ini ada bajunya ini, baju ini belum tentu bisa dipakai baju ini. Mungkin orang si Fulan bilang, ya Allah hebatnya Haji Fulan itu kenapa sabar sih itu. Kalau ulut jadi begitulah bisa. Nah, ternyata dia tidak sanggup. Yang ini juga bilang hebatnya Haji Fulan itu kenapa? Kalau saya kayak dia tidak sanggup, bisa stres. Tapi dia bisa. Memang pakaian ini Allah kasih untuk dia bisa. Jadi kita tidak bisa meremeh-remeh orang, karena ada orang lebihnya, ada orang kurangnya. Begitu juga pakaian ini kan baju aja begitu kita. Baju tidak bisa, semuanya ada jahitannya. Yang ada jahitannya bisa pakai bajunya. Jadi Allah tidak pernah menguji sesuatu itu tanpa kita sanggup. Ya. Tidak ada. Allah kalau sudah ngasih kita ujian, namanya kita sanggup. Begitu juga kita lihat anak kita dapat ujian, namanya anak kita sanggup. Mantu kita dapat ujian, namanya mantu kita sanggup. Istri kita dapat ujian, namanya istri kita sanggup. Bagaimana kita memotivasinya? Kita kasih tahu bahwa Allah kalau sudah ngasih namanya kau sanggup. Ayo, jangan maju, jangan mundur. Jangan mundur. Yang bisa menjatuhkannya cuma sabar. Sabar itu saja yang bisa mengalahkan ujian dan berserah dengan Allah. Jangan sampai kita ini ujian diuji tapi tidak kita serahkan sama Allah. Di awal pertama kali langsung serahkan sama Allah. Allah lah solusi pertama kita dan solusi terakhir kan. Wala takilni ila nafsi. Wala ila ahadin min ghairika tarfata aini. Ya Rabb, janganlah engkau wakilkan kepada diriku ila nafsi wala ila ahadin min khalqik, dan satu pun daripada makhlukmu ya Allah sekejap mata. Jangan serahkan. Jadi jangan kita berharap kejadian apapun, kebaikan apapun akan datang kepada kita kecuali dari Allah, berserah dengan Allah, bersama Allah. Allah semuanya sudah Allah. Walaupun sekejap mata. Kadang-kadang ada orang datang, oh ini orang bawa kabar baik, oh ini orang bawa angin sorga, ini orang bawa sepertinya. Jangan langsung kembali kepada Allah. Ya Rabb, jangan serahkan nasibku sekejap mata pun kepada siapapun. Urus aku sepenuh-penuhnya ya Allah. Engkaulah yang mengurus hidupku, Engkaulah yang mengurus matiku, dan aku jadikan hidupku ini untukmu ya Rabb ya Allah. Jadi jangan pernah kita lepas ke diri kita. Kadang-kadang kita melihat ada sedikit ruang, ada sedikit mudah-mudahan sebulan ini. Boleh itu sebab, boleh itu sebagai sebab saja. Oh mudah-mudahan dokter ini bisa mengobati saya. Tapi kita melihatnya sebagai sebab saja, kita melihat Allah di situ. Cara mendidiknya dari awal, jangan pernah berharap sama makhluk, berharapnya sama Allah. Itulah sering-sering nyebut nama Allah, hasbunallah, cukup bagiku Allah, hasbunallah, ni'mal wakil, dialah wakil hidupku. Tidak kuserahkan sekejap mata pun nasibku ini kepada kekuatanku saja tidak pernah, kepada pikiranku tidak pernah. Jadi pikiran kita ada berpikir kalau ini aku dapat ini, kalau aku begini. Tidak, aku tidak serahkan sama pikiran ini. Aku serahkan rezeki, hidupku, matiku, bala segalanya sama Allah. Tak pernah mengeluh. Berserah sudah sama Allah. Udah ya Rabb, sekejap mata pun aku tidak tahu mana yang baik untukku ya Rabb.
Serahkan sangka baik kepada Allah seutuh-utuhnya semuanya. Allah minta kita diurus sama Allah. Apapun yang terjadi di masa depan kita, masa depan anak kita, masa depan keluarga kita, kehidupan kita, kita serahkan sama Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Kalian tidak akan rugi kalau kalian berserah kepada Allah. Kalian kalau memang sudah sekejap mata pun tidak mau diurus sama selain Allah, namanya sempurna sudah kepercayaan kalian kepada Allah. Tapi kalau masih berangan-angan, masih memilih sesuatu yang tidak dipilih sama Allah, baru ketemu ujian kita ngeluh, ya Allah kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Ya Allah. Tanyakan kepada orang-orang yang sukses. Tapi ada satu seorang yang sudah sukses. Kalau misalnya bapak saya dulu mengeluh, dia bilang, dengan keadaan, aku tidak begini, dia bilang. Atau saya mengeluh dengan ujian yang ada pada orang tua saya tidak akan jadi begini, dia bilang. Kenapa? Dia bilang, kalau misalnya bapak saya ini seorang pejabat tinggi yang punya gaji besar, ibu saya seorang pejabat pedagang yang besar, saya mungkin tidak akan menjadi ulama besar seperti ini, dia bilang. Tapi karena bapak saya orang susah, dia bilang dulu. Ibu saya orang susah. Saya belajar, mondok, sekolah, akhirnya anaknya jadi orang besar. Ini semuanya karena apa? Karena masa lalu. Gara-gara ada masa lalu, ada masa depan. Coba kalian pikirkan, dibilang, wahai murid, kalau bapak saya ini, mungkinkah saya sekarang duduk di tempat ini mengenalkan kalian semuanya kepada Allah? Dibilang, enggak. Ada seorang alim, saya tidak maksud itu. Karena dibilang, karena kami, orang tua kami, orang susah dulu. Karena akhirnya dapat anaknya punya pondok, punya murid banyak, orang banyak yang dulunya lupa sama Allah jadi dekat. Anaknya membagi-bagi surga. Berkat apa? Berkat kejadian ini. Apa yang harus mau kita ratapi? Apa yang harus kita caci di masa lalu? Allah punya takdir ini, punya hikmah. Jadi kita jalani hidup ini. Kita jalani segala ujian, karena ujian itu bukan hukuman, tapi ujian itu adalah satu tanda cintanya Allah. Dan yang paling berat mendapatkan ujian ini para nabi. Orang yang hebat-hebat saja, Nabi Muhammad, semua para rasul, wali-walinya Allah, itu mereka orang, tapi karena mereka kenal sama Allah, apalah sebuah ujian kalau sudah kenal sama Allah, berubah ujian itu menjadi kenikmatan ternyata. Inilah keindahan sifatnya Allah. Orang tidak bisa melihat rahasia-rahasia. Gak taunya di balik ujian itu ada kenikmatan. Di balik orang tua yang tidak begini-begini, datanya mendapatkan anak yang mulia, akhirnya anak yang rajin, anak yang bisa mendekatkan diri manusia kepada Allah. Jadi ada hikmah semua. Gak bisa kita melihat kehidupan ini begitu saja. Ini semuanya kita akan dapatkan kalau kita mau berpikir sudah. Bukan bernafsu saja, bukan mau berego saja. Aku maunya begini, jangan jalanin aja itu. Ada bajunya, kita sudah dikasih baju, sudah dijahit. Beda kalau belum dijahit, sudah dijahit semuanya, tinggal dipakai aja. Tinggal dipakai saja. Kalau sudah baju itu punya kita, tidak ada yang bisa makainya. Nah, hatta dia wali, hatta dia nabi tidak bisa, tidak sanggup. Dia bilang, kenapa? Bukan pakaian ulun dari Allah yang dipakai. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya akal yang sehat. Anak istri kita akalnya sehat, saudara kita, keluarga kita, orang tua sehat. Melihat hidup di dunia ini, melihat kehidupan ini tidak tertipu kita dan tidak banyak bahayal lagi, sudah cukup berangan-angan, cukup. Untuk apa angan-angan hidup di dunia sebentar ini?
Inilah yang menyesatkan kita. Oh, saya tidak punya rumah, apa? Alhamdulillah tidak ada hisab. Saya punya rumah, banyak disyukur. Saya punya mobil, banyak disyukur. Saya punya harta, banyak disyukur. Saya tidak punya, banyak disyukur juga. Hisabnya sedikit. Ini dunia sebentar masalahnya. Kita lagi diuji aja sebentar di dunia. Dan ujian ini akan kita lewati kalau kita sabar. Fa anta ma'jur, maka engkau akan dapatkan pahala dan balasan dari Allah. Tapi kalau kita tidak sabar, tidak berserah, takdir tetap berjalan dan kita berdosa. Na'udzubillah. Mari kita berpikir, tinggalkan segala angan-angan. Sudah cukup. Bukan umurnya kita lagi untuk bahayal angan-angan. Yang ada ini syukuri. Urusan akhirat kita harus lihat ke atas. Nah, orang punya surga semuanya. Orang yang sudah ingat benar sama Allah. Orang sudah memastikan semuanya. Orang yang sudah dapatkan hidayah sudah memastikan jalan hidupnya ini. Sisa umurku sudah untuk Allah. Sudah. Itu hayalannya. Itu yang difikirkan harus. Sisa umur kita ini untuk Allah. Ini benar-benar pikiran yang sehat. Tapi kalau berpikir pengen ini, datang semuanya. Itu rezeki tidak bisa datang. Orang yang hidup di dunia ini sudah Allah berikan rezeki, semuanya sudah diurus sama Allah. Tidak bisa datang itu barang. Jodoh tidak bisa datang. Kalau sudah takdirnya, kalau tidak ada, tidak bisa juga datang. Tidak bisa, mau digapakan tidak bisa. Kita cukup menjalani hidup ini saja. Kita tahu bahwa kita hidup ini ada batasnya. Ada mati, habis. Tidak bisa lagi kita hidup di dunia. Sudah batasnya habis, kontraknya hilang, orang hilang. Sakit, sudah tidak bisa lagi. Kita kemana-mana sudah sakit, ada batasnya. Nah, setelah di batas-batas ini kita tahu bahwa jalan hidup kita ini mau kemana kalau sudah berbatas ini. Memang di dunia ini tempatnya berbatas. Di dunia ini tempat Allah mau memilih hambanya. Siapa yang hambanya ini tidak menyembah yang tidak menyembah selain Allah. Orang yang menyembah Allah, pikirannya sehat, mereka mencari ridho Allah di dalam hidup ini. Tidak takut lagi sama miskin. Itulah sumber dari segala kesalahan ini. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Rasulullah. Cinta kalian dengan kehidupan dunia inilah adalah dasar dari segala kesalahan-kesalahan. Mikirnya salah, jalan hidup kita jadi salah. Kalau kita mikir kita tidak cinta sama dunia ini, kita tidak salah mikir, pasti kita cari ridho Allah di sini. Di dunia ini kita mencari ridho Allah, bukan mencari yang lain lagi. Nah, cukup kita berpikirlah. Dan kalau sudah kita berpikir, angan-angan ini itu buahnya. Kalau masih banyak angan-angan, namanya belum berpikir kita. Ya Allah, namanya kita hidup habis supaya semangat ini. Kita hidup di dunia ini supaya bangkit. Angan-angan ini menjadikan orang bukan semangat. Awalnya saja sepertinya semangat, akhirnya stres. Itulah banyak orang berpikir jadi stres. Kenapa banyak angan-angan? Ada yang gila. Bukan semangat, akhirnya jadi gila. Angan-angan inilah yang menjadikan manusia lupa. Ada orang yang berpikir, angan-angannya hilang mendapatkan kehidupan yang benar. Orang yang berpikir dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Kalau pikirannya sehat, nah kalau sudah pikiran sehat, pikirnya akhirat, surga. Lihat dunia ini kecil dia. Hai sebentar aja dunia ini. Hai sebentar aja. Mau mikir terlalu tinggi-tinggi dah. Apa juga kita di dunia sebentar aja. Nah, yang penting kau dekat sama Allah, nak ya. Ini modal hidup. Dekat sama Rasulullah, ini modal hidup. Jalani hidup dapat nikmat, engkau syukur. Bala ada musibah, ada sesuatu, jangan ikuti nafsu. Engkau sabar, berpeganglah sama Allah.
terserah, jalani hidup ini sebentar saja. Nah, selesai. Sudah ada modal ini selamat, kita tidak mikir aku harus ngasih modal hidup sama anakku ini 100 miliar, 100 triliun. Nah, harta satu hari bisa habis. Kita wariskan sama keluarga, anak kita harta habis satu hari. Tapi kalau dia sudah dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, dimanapun dia hidup. Mau dilempar di hutan pun hidup semua. Nah, lagi tidak ada masalah sudah. Kalau sudah dekat sama Allah sama Rasul, apa masalahnya? Tidak ada. Lah orang dulu ngasih anak apa kitab Dalailul Khairat, ngasih anak keluarganya ini warisan abah, kitab Dalail Al-Quran, pegang ini anak. Orang dulu kok tidak megang Dalail, megang Quran, tidak megang Quran, megang Dalail, baca istighfar, baca salawat, pegang tasbih, 3 itu pegangannya. Sudah selamat. Ini yang harus kita berikan di dalam hidup di dunia yang sementara ini supaya dapat untung di dunia. Orang banyak kena tipu hidup di dunia ini. Karena setiap hari dihayal-hayalkan terus angan-angan ini. Nah, maksud terus dari handphone, dari pasar, pergaulan ceritanya hayalan-hayalan dunia. Rumah, pengen punya emas, pengen punya ini. Aku hebat, ini hebat. Siapa hebat? Tidak melihat kehebatan Allah. Yang dicari kehebatan manusia. Berfikirlah. Nah, manfaat berfikir tadi, mau tahu kita sudah berfikir dan sudah mendapatkan buahnya, kita sudah tidak berangan-angan lagi. Jalani hidup, menjalani apa yang di depan, jalani apa yang di depan, jalani. Dan mendorong kita untuk berbenah diri. Kalau sudah berfikir, kita mau memperbaiki diri kita terus. Mempersiapkan bekal di akhirat kita. Buahnya kalau kita berpikir, sudah mikir bagaimana di akhirat hidup punya bekal. Bukan cuma memikirkan bekal dunia. Orang sekarang sibuk dengan bekal dunia, lupa dengan bekal akhirat. Kalau urusan dunia, dipikirkan benar, bisa marah-marah. Urusan akhirat kita lupakan segala-galanya. Tidak apa-apalah. Kena aja, tahun depan aja, nanti aja baca Qurannya, nanti aja hatamannya, nanti aja majelisnya. Lupa mempersiapkan akhirat. Inilah tempat seperti ini kita kumpul di majlis-majlis supaya menjadikan satu tali kita, satu jalan kita untuk kita tidak lupa dengan akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau memikirkan tentang kepribadian dan amal perbuatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan bagi para walinya. Kita harus tahu bagaimana kepribadian dan amal perbuatan yang Allah sifatkan kepada wali-walinya, serta juga kepada musuh-musuhnya. Kita tahu siapa musuh Allah, siapa yang Allah tidak senangi, dan sifat apa yang Allah tidak senangi. Siapa kekasih Allah harus kita tahu, dan sifat-sifat mereka bagaimana harus kita tahu, dan apa yang telah Allah siapkan, apa yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya ini kita tahu. Allah SWT berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh nikmat. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Nah, orang nanti yang memang sudah benar-benar hidup di dunia ini di dalam berbuat baik, nggak salah jalan, bukan menghayal, bukan berangan-angan, bukan bernafsunya, lupa diri. Nah, mereka akan tinggal di surga. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami, anak istri kami, keluarga kami, murid-murid kami dari golongan itu, ya Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Allah berfirman, maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik atau kafir? Ketahuilah bahwa mereka tidak sama. Allah SWT berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Yang artinya,
Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Orang yang di dunia ini bersedekah, percaya dengan kalimat tauhid, percaya dengan Allah dan membenarkan adanya pahala, maka Allah akan gampang jalan menuju surga. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Orang sudah kenal sama Allah, mendengar nama Allah saja langsung gemetar. Hati mereka berdetak, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, dibacakan kebesaran-kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sudah, hidup mereka sudah diserahkan sama Allah. Orang yang sudah kenal sama Allah, satu kejap mata pun tidak mau dia berharap sama manusia. Sekejap mata pun begini tidak mau. Melihat sebab, ada dokter yang ngobatin, dia tahu di sebab saja. Di porsi itu dia bisa ada benang merah yang memisahkan dia melihat sebab sama yang menciptakan sebab. Dia tidak bisa diganggu lagi urusannya. Dia tahu ini dunia cuma sebagai sebab saja. Tapi sang pemberi, sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urusannya serah sama Allah Subhanahu. Diserahkan sepenuhnya sama Allah melalui sebab-sebab tadi, melalui jalan-jalan yang Allah berikan di dalam kehidupan ini untuk meraih rahmat Allah. La ilaha illallah. Dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa dia sungguh-sungguh dan akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, bagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya kebesaran ciptaan Allah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengerti benar bahwa kita tinggal di tempatnya Allah, diciptakan oleh Allah. Apapun yang terjadi semuanya dengan izin Allah, tidak ada yang bisa lagi dari Allah. Kita lagi diuji, dan ujian itu bukan hukuman, itu tanda cintanya Allah kepada kita. Bagaimana kita dapatkan mustikanya dalam hidup sebentar ini, sebentar, dan satu sebentar ini kita tidak dapatkan mustikanya. Dulu ada seorang wali, seorang soleh, alim, ilmu, semua ilmu dia dapatkan. Subhanallah. Tapi anaknya jadi muhandis, jadi insinyur. Tidak ada anaknya jadi orang alim. Anaknya semuanya jadi, padahal dia ahli fikih. Nah, orang semuanya dia bilang, ya Syekh, kau orang alim di negeri ini. Tapi anakmu satu pun tidak ada yang ngikutin kau jadi ahli Quran atau mana? Ada apa? Kenapa engkau tidak ikut? Dia bilang, aku jadikan anakku dengan aku berserah diri kepada Allah. Apa yang Allah mau pada mereka, aku tidak berani bilang ikut-ikut urusan ini. Apa yang Allah kehendaki untuk mereka, aku yakin itulah yang terbaik.
Jadi dia serahkan kepada Allah. Padahal ini akhirnya anaknya jadi semuanya, jadi muhandis yang soleh, jadi insinyur yang soleh, ada macam-macam manusia ini Allah bagi semuanya. Dia bilang semuanya ini ada bagian dari Allah. Aku tidak bisa ciptakan anak saya, dia bilang. Mau jadikan anak saya begini tidak bisa. Dan aku yakin yang diciptakan oleh Allah itulah yang terbaik. Mungkin kita kadang-kadang mau menjadikan anak kita pengen begini, tidak tahunya jadinya begini. Ini jadinya begini. Berapa banyak orang nyekolahkan kedokteran, tidak tahunya jadinya jadi pedagang di pasar pagi, sukses. Tidak tahunya ke situ motornya, ya Allah. Darainal hubaibat dibilang wa'alallahin nabat. Kita ini suruh naruh benih-benih saja. Urusan tumbuhnya ini urusan Allah. Jangan kita tidak kena ridho sama Allah. Jalan. Apa yang Allah berikan dan apa yang Allah puji itu adalah cintanya Allah dan tidak mungkin kita hancur dengan ujian itu. Ujian itu mau mengangkat derajat, bukan untuk dihancur. Bukan. Oh kenapa itu? Nah, orang ini hidup sebentar, kita berpikir sudah. Itulah disuruh banyak berpikir. Thariqahnya para wali-wali Allah, para awliya shalihin dan ilmu tasawuf ini perlu kita mikir itu. Karena dari berpikir tafakkur inilah akan mendapatkan segalanya, dapatkan petunjuk, hidayah, hikmah segala-galanya. Kalau kita disuruh baca Quran sambil tadabbur. Ya, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kehidupan kita bercahaya. Kita sudah bisa mendapatkan untung terus dalam hidup ini. Hari ini, detik ini, kita dapatkan untung terus. Tak pernah kita susah, tak pernah kita stres lagi. Kita tahu hidup ini dengan berpikir yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadi satu kenikmatan dan keuntungan untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. على هذه القلوب الصالحة جعلنا شاملا في الخيرات وبركاتها من كل شر لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله.